Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah malam ini Allah masih memberikan kita kesehatan dan memberikan kita kesempatan dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang mendapatkan kecintaan Allah, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Khosaisul Ummatil Muhammadiyah. Tadi kita diawali dari malam ini, kita mengawali dengan pembacaan burdah. Mudah-mudahan tambah barokah, tambah manfaat. Amin. Selanjutnya kita akan baca kitab Khosaisul Ummatil Muhammadiyah. Kalau tadi Al-Madah li Muhammadin, pujian kepada Nabi Muhammad, maka kitab yang akan kita baca ini berkaitan tentang keistimewaannya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bisa menambah kecintaan kita dan kerinduan kita kepada Rasulullah, yang dengan cinta ini nanti di akhirat kita bisa bersama berkumpul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, yaitu yang berikutnya. Yang ketiga atau Khosaisul Ummatil Muhammadiyah, keistimewaan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketiga adalah ta'yinul qisas fil 'amdi wal khata'i. Ketentuan hukum qisas di dalam sengaja wal khata'i dan keliru. Faqad kana mutahattiman 'ala bani Israil al-qisasu hatta fil khata'. Walam takun fihi muddiya fi nafsin aw jurhin kama jaa fi sahih wa huwa ma'na qawlihi ta'ala wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi, dalam surah Al-Maidah ayat 45. Jadi begini para jamaah rahimakumullah, di dalam syariat Islam itu kalau kita belajar fikih itu dibagi menjadi 4 bab. Ada namanya fiqhul ibadah. Yang ini fikih berkaitan dengan ibadah. Yang kedua ada namanya fiqhul muamalah, yaitu fikih yang berkaitan dengan sosial, transaksi sosial, hubungan antar manusia, disebut fiqhul muamalah. Yang ketiga namanya fiqhul munakahat, fikih yang berhubungan dengan pernikahan. Yang ketiga namanya fiqhul jinayat, yaitu fikih yang berkaitan dengan hukuman. Hukuman yang diterapkan dalam sebuah negeri atau di zaman dulu misalnya di sebuah negeri Islam. Nah, di antara fikih jinayat itu ada namanya hukum qisas. Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha wal udhunu bil udhuni wal udhunu bil udhuni was sinna bis sinni, dalam hadis, dalam Al-Qur'an itu. Qisas itu artinya ketika kita melakukan sesuatu kesalahan yang merusak anggota tubuh orang lain, maka hukumannya harus setimpal. Harus setimpal. Kalau ada orang memotong tangan orang, maka qisasnya adalah dipotong tangannya. Kalau ada orang membunuh orang, maka qisasnya adalah dibunuh. Kalau orang misalnya memotong telinga orang, maka qisasnya adalah juga dipotong. Jadi qisas itu hukuman bagi orang yang telah merusak anggota tubuh orang lain. Tapi yang mesti dipahami dalam bab ini, yang menghukum tadi itu adalah seorang imam, seorang pemerintah. Atau kalau kita lihat film-film zaman dulu, itu algojonya, Pak. Jadi orang yang dipotong tangannya itu tak boleh langsung membalas memotong tangan orang yang telah memotong tangannya, tidak. Ketika dia dizolimi dipotong tangannya, dia melapor. Ketika terbukti, maka nanti imam yang memberikan hukumannya. Sama seperti hukum qisas tentang pencurian. Orang yang mencuri itu dalam syariat Islam
Dalam syariat Islam, dalam bab jinayat, itu dipotong tangannya kalau dia mencurinya itu seharga 1/4 dinar. 1/4 dinar itu misalnya begini, emas 1 gram, emas 1 gram itu harganya misalnya taruhlah 1 juta. 1 juta itu dibagi 4. Jadi minimal dia mencuri itu 250.000. Atau dia mencuri seharga barang yang seharga 250.000. Kalau dia mencurinya seharganya begitu, maka kata para ulama sudah masuk dalam kategori boleh dan harus dikisos. Kisosnya, hukumannya itu dipotong tangan. Yang dipotong tuh sampai pergelangan. Kalau mencuri lagi, yang dipotong adalah kakinya, kaki kirinya, pergelangan sampai pergelangan. Udah dipotong tangannya sebelah kanan, kakinya sebelah kiri, masih mencuri Ustaz, dipotong tangan sebelah kiri. Kalau dipotong sebelah kiri masih mencuri lagi, dipotong kakinya sebelah kanan. 2 tangannya tak ada, 2 kakinya tak ada, tapi masih mencuri. Kalau mencuri pakai mulut ke apa kan? Macam mana begitu? Maka dia dihukum sampai mati. Bukan dihukum mati, tapi dihukum seumur hidup bahasa kita. Itu kisos. Ada juga namanya hukum perampokan dan lain semacamnya. Itu kisos. Maka itu yang terkadang jadi pembahasan yang hangat di akhir-akhir ini tentang hukum mendirikan negara Islam. Kalau kita cerita tentang Indonesia, semuanya sepakat Indonesia ini bukan negara Islam, tapi negaranya orang Islam. Kalau disebut negara Islam, ada beberapa fungsi hukum yang belum terlaksana. Di antaranya dalam hukum kisos. Di Indonesia kalau orang mencuri, mau mencuri apapun sama pak hukumannya, penjara. Mencuri ayam, penjara. Ya korupsi pun yang besar-besar itu ya penjara juga. Sama. Kalau dalam syariat Islam mencuri itu ya hukumannya seperti tadi. Tapi ini hebatnya ulama. Meskipun demikian, ternyata ada tafsir, ada penjelasan ulama ketika bercerita tentang Al-Quran was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Ketika seorang laki-laki mencuri dan perempuan yang mencuri itu dipotong kedua tangannya, itu ada ulama yang menafsirkan yang dipotong itu bukan tangannya, tapi maknanya diputus cara dia mencuri itu. Maksudnya tidak mesti harus memotong tangan, boleh dengan cara hukuman apa saja, yang penting hukuman tersebut bisa menjadikan efek jerak agar dia tidak mengulanginya lagi. Jadi yang dibahas itu adalah maksudul hukmi, maksud hukumnya. Ternyata masih ada tafsir yang demikian, meskipun tafsir ini ditolak mayoritas para ulama-ulama ahli tafsir. Tapi sebenarnya Islam itu tidak hanya bercerita tentang hukuman. Islam itu tidak hanya bercerita tentang tata cara jinayat tadi, hukuman kisos dan semacamnya. Tapi Islam juga di sisi lain itu lebih banyak menghukumi, lebih banyak mengajarkan dalam tata cara syariatnya bagaimana dalam kehidupan ini bisa damai, bisa tentram, bisa tenang. Itu yang paling pokok dalam Islam. Sehingga para ulama bukan mengesampingkan di Indonesia, bukan mengesampingkan tentang hukum kisos ini, kenapa tidak dilaksanakan di Indonesia, tapi ulama memilih cara yang lebih maslahat. Kenapa memilih cara yang lebih maslahat? Begini logikanya. Indonesia ini, para jamaah rahimakumullah, itu kenapa para ulama pendahulu tidak mendirikan dan tidak menjadikan negara ini negara Islam? Karena non-muslim yang ada di Indonesia itu bukan taklukan, bukan dikalahkan, tapi non-muslim, Kristen, Hindu, Buddha yang ada di Indonesia itu mitra, sama-sama berjuang, sama-sama mengambil, sama-sama ikut berperang, berjuang untuk melawan penjajah, untuk mengusir Belanda dari negeri Nusantara ini.
Jadi mau Hindu, Islam, Kristen, dan agama yang lain itu sama-sama punya andil terhadap negara ini. Sehingga ulama tidak mendirikannya sebagai agama Islam. Kalau didirikan sebagai agama Islam, tentu Kristen tak mau, Hindu tak mau. Ibarat para jemaah, ibarat kita ada tanah, buka 100 panjang 25, harganya berapa? 2 miliar. Kita nak beli sendiri tak mampu. Punya kawan non-muslim berdua, satu agama Hindu, satu agama Kristen. Kita bilang dengan kawan kita tadi ini, yuk di sana ada tanah, kita beli sama-sama. Kita beli bertiga. Akhirnya dibelilah bertiga tanah tadi. Ketika tanah itu dibeli dibeli oleh kita dan kawan kita tadi yang non-muslim itu, berarti kan kita dan dua kawan kita yang non-muslim terhadap tanah itu mempunyai hak yang sama. Karena mempunyai hak yang sama, ya tak boleh kita sebagai muslim mau semenah-menah dengan tanah itu, Pak. Nah, itu yang dimaksudkan. Sama seperti negara ini. Maka ada pertanyaan. Ada seorang dewan bertanya. Pertanyaannya begini. Pak Ustadz, kalau ada orang non-muslim mengajukan proposal pembuatan gereja itu, dibantu ke tidak? Dewan ini muslim, Pak. Karena dewannya dia muslim, di wilayah di dapilnya itu tentu kan bukan hanya muslim saja. Kalau warganya mau mau buat masjid, mengajukan proposal kan tetap cepat diterima, cepat diusahakan. Yang masalah ini warganya yang non muslim mau buat gereja, minta bantuan, ngajukan proposal, dibantu kan ada. Kalau kita dulu ngaji di pesantren, ada bab namanya dalam kitab sulam, Pak, al-i'anatu 'alal maksiyah, menolong orang untuk berbuat maksiat. Berarti kalau kita kembali kepada rujukan ini, kalau diterima oleh si dewan tadi dibantu, berarti dianggap membantu maksiat. Pasti boleh ini. Tapi cara berpikirnya bukan demikian. Kalau berpikirnya begitu, repot, Pak. Susah gitu. Cara berpikirnya begini. Ketika dia bertanya kepada saya bilang, oh, tak apa-apa, Pak. Kalau ada non-muslim mengajukan proposal kepada Bapak untuk pembuatan gereja, Bapak bantu. Kan itu membantu orang buat gereja. Masalahnya bukan bantu. Non-muslim untuk buat gereja di Indonesia ini sama-sama punya hak. Jadi ketika dia membuat proposal diajukan, itu sebenarnya dia sedang mengambil haknya. Masa orang ngambil haknya kita tak berikan, Pak? Sama seperti gini, Bapak bisa nyimpan duit. Yang nyimpan duit ke Bapak itu bukan hanya orang Islam, non-muslim juga nyimpan. Ketika non-muslim tadi mau ngambil duitnya, apakah Bapak boleh? Apakah Bapak akan menolaknya? Tentu kan tak boleh. Bapak ibaratnya mencegahnya. Saya ke sini nak ngambil duit saya. Lalu kata Bapak, oh tak bisa karena kamu non-muslim tak boleh ngambil duit, kan? Tak bisa begitu. Jadi ketika mereka demikian itu sedang mengambil haknya. Mengambil hak. Maka siasatnya itu mesti kita paham. Jadi bukan dalam rangka menolong kemaksiatan, tapi dalam rangka dia sedang mengambil haknya, membantu dia untuk mengambil haknya. Kalau begitu cara berpikirnya maka tidak dosa. Karena mau non-muslim atau muslim di negeri ini, di depan hukum, di dalam negara memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama. Kemudian yang berikutnya, apa kaitannya dengan bab ini? Kalau umat Nabi Muhammad membunuh orang tak sengaja, Pak, itu tidak dikisos. Contoh ya, Bapak suka nembak, malam-malam cari apa tuh, Pak? Ya musang atau cari apa lah. Malam-malam Bapak nembak. Ketika Bapak nembak malam-malam, ada yang ditembak betul di atas langsat, disangkanya binatang, ternyata orang. Kena orang. Kan salah sangka, Bapak.
Maklum dia tidak bersuara. Pas di sentar gitu biasa-biasa dia ditembak sama bapak, disangka taruhlah disangka binatang gitu, disangka hewan gitu bahasanya. Salah sangka pas jatuh manusia. Kalau itu di zaman Nabi Musa, yang membunuh tanpa sengaja tadi itu harus dibunuh. Zaman Nabi Musa. Atau gini aja, yang paling logis lagi, bapak tak sengaja nabrak orang, bapak pakai motor, entah pujak malam itu bapak menghayat, dekat, sadar tak sadar di depannya sudah ada budak kecil. Karena bapak tak bisa ngeremnya, tak bisa ngerem mendadak, akhirnya anak kecil tadi tertabrak. Bapak tak sengaja. Kalau tak sengaja nabrak itu, hidup di zaman Nabi Musa, dia wajib dibunuh. Kalau umatnya Nabi Muhammad membunuh tanpa sengaja itu tak boleh dikisos, tapi dia wajib bayar diat. Apa diat itu Pak? Diat itu denda duit. Zaman Nabi Muhammad. Kalau sekarang mungkin apa Pak kalau pembunuhan itu di kepolisian ini? Ya asuransi atau kompensasi atau gimana lah gitu. Sekarang kita di Indonesia seperti itu. Dulu itu disebut dengan istilah diat. Diat itu Pak, apa yang diberikan? Yaitu 100 onta. Satu onta taruhlah harganya 40 juta. Kali 100, 4 miliar. Tuh, jadi itu dia Pak. Di zaman Nabi Musa, jadi umat Nabi Muhammad itu kalau membunuh tanpa sengaja, maka dia tidak wajib kisos. Kalau membunuh orang, manusia. Kalau membunuh binatang, binatangnya orang, itu tidak dikisos. Bapak tak sengaja nabrak ayam orang. Kalau tak sengaja nabrak ayam orang, apakah kita wajib menggantinya? Mengganti ayam tersebut, dilihat dulu. Di lingkungan kita itu, ayam itu dikurung apa dibiarkan, lepas. Kalau ayam di lingkungan kita itu tidak biasa dikurung, biasa dilepaskan, bapak tak sengaja nabraknya, bapak wajib menggantinya. Tapi kalau di kampung, di masyarakat itu, ayam itu biasa dikurung, cuma waktu itu dia lepas, bapak tak sengaja nabraknya. Nah taruhlah ayam itu Pak, ayam daging yang biasa dijual itu, kan ini biasa dikurung kok itu, keluar pula dia, tak sengaja bapak tabraknya mati, bapak tak wajib menggantinya. Kenapa? Karena yang lalai itu adalah yang punya, bukan bapak yang berkendara. Itu sudah dibahas kan. Maka perbedaannya kalau umat Nabi Musa mau membunuh orang sengaja atau tidak sengaja, itu hukumnya wajib dihukum mati. Tapi kalau umat Nabi Muhammad membunuh orang yang dihukum mati itu kalau dia membunuhnya dengan sengaja. Tapi kalau dia membunuhnya tak sengaja seperti tadi, mau melempar, mau memanah burung, tapi kenanya dengan orang, nah itu tak wajib kisos. Sama dengan pertanyaan membunuh babi ngepet. Konon ya tak tahu aslinya ndak itu Pak. Benar tidak? Konon kok babi ngepet katanya kan jadi orang. Jadi dibuat sebuah pertanyaan dulu di pesantren. Bagaimana hukum membunuh babi ngepet? Yang dia melihatnya babi, tapi setelah terbunuh malah jadi orang. Apakah yang membunuh itu wajib dihukum mati? Maka jawabannya adalah tidak. Itu dihukumi membunuh orang tanpa sengaja, karena dia melihatnya seekor babi, tapi ternyata jadi orang. Kalau seandainya ada begitu bahasanya, seandainya ada gitu. Terus kemudian jadi takhfifnya, keringanannya kepada umat Nabi Muhammad SAW ada dispensasinya. Tak langsung begitu, tak langsung dihukum mati. Dilihat dulu dia menghukumi mati, dia membunuhnya itu sengaja atau tidak. Bahkan kalau dia rela hati, lega, menerima ketentuan, dia memaafkan orang yang melakukan pembunuhan tersebut, fa in afau aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Itu lebih lagi. Rasulullah itu punya paman, Pak. Paman namanya Sayyidina Hamzah.
itu lebih berani daripada Umar bin Khattab. Ketika peperangan Uhud, Sayyidina Hamzah itu ditombak oleh seorang budak yang bernama Wahsy. Meninggal di dalam peperangan Uhud. Sampai akhirnya Sayyidina Hamzah itu tersungkur ke bumi, dan Hindun, seorang perempuan, itu menyuruh Wahsy untuk membelah dadanya. Diambil isi dalamnya, dikunyah hatinya oleh Hindun itu. Pokoknya dimutilasi. Rasulullah melihat jenazah, jasad daripada pamannya digitukan. Rasulullah itu bersumpah, demi Allah, kata Nabi Muhammad, ya Allah, demi Allah, aku bersumpah di hadapan jasad pamanku ini, untuk pamanku yang terbunuh di dalam medan perang ini, aku akan membunuh orang kafir sebanyak 70 orang. Kalau begitu sumpah. Tapi akhirnya Allah Ta'ala menegur Nabi Muhammad, jangan begitu. Dan Nabi tak menjalankan sumpahnya. Nabi mengganti sumpahnya tersebut dengan berpuasa 3 hari berturut-turut. Tapi kemudian Wahsy ini masuk Islam. Masuk Islam, yang membunuh paman Nabi Muhammad, yang ketika Rasulullah mengingat Sayyidina Hamzah itu, Rasulullah pasti menangis, ternyata masuk Islam. Bagaimana sikap Nabi Muhammad? Sikap Nabi Muhammad, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Nabi Muhammad memaafkan, Nabi Muhammad tak dendam, Nabi Muhammad tak mau membalas dendam karena dia sudah masuk Islam. Cuma syaratnya, kata Nabi, selama aku masih hidup, aku terima Islammu, aku terima engkau sebagai pengikutku, tapi kamu jangan sering-sering bertemu denganku. Jadi Wahsy itu meskipun udah masuk Islam, jarang ketemu Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kalau ketemu itu Nabi Muhammad malah ingat terus, Pak, tragedi itu. Tragedi Sayyidina Hamzah ini malah ingat terus. Maka Rasulullah itu tak mau ketemu dengan dia. Akhirnya tombak yang digunakan untuk Wahsy, untuk membunuh Sayyidina Hamzah itu, Pak, Wahsy bersumpah di hadapan tombak, demi Allah, tombak ini akan aku simpan dan akan aku pergunakan ketika nanti ada panggilan perang untuk Islam. Wafat Rasulullah, diganti Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Sayyidina Abu Bakar baru memimpin, banyak orang-orang murtad terjadi. Akhirnya diutuslah Wahsy untuk menjadi salah satu tentara perang. Wahsy dengan bangga hati, Pak, karena tombaknya yang dulu pernah melukai paman Rasulullah akan segera digunakan untuk menebus wafatnya pamannya Nabi tersebut dengan membunuh orang kafir. Dan ternyata betul, Wahsy terbunuh di peperangan itu. Dan Wahsy bangganya, meskipun terbunuh, dia dapat membunuh nabi palsu yang mengaku nabi pada waktu itu, namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Yang membunuh itu Wahsy. Sampai sebelum dia mati, dia bersumpah kepada Allah, demi Allah, saya sudah lega. Meskipun saya mati dalam keadaan ini, saya lega. Karena tombak yang dulu pernah dipakai untuk membunuh paman Nabi, sekarang sudah ditebus dengan membunuh orang yang mengaku Nabi. Itu Musailamah Al-Kadzdzab. Maka dalam riwayat ini kata para ulama, kita tak boleh menuduh orang, menjustis orang, atau menuduh orang, atau mengatakan orang, kamu pasti masuk neraka, kamu pasti begini. Karena akhir dari seseorang itu kita tak tahu. Pembunuh paman Nabi saja masuk Islam, mati dalam keadaan syahid, masuk surga. Karena kita sama-sama tak ada tahu akhir daripada seseorang. Tapi kita selalu berminta kepada Allah, bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan mati dalam keadaan iman dan Islam. Jadi hebatnya umat Nabi Muhammad dalam riwayat ini diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hukuman qisasnya, dalam hukuman yang berkaitan dengan potong tangan, berkaitan dengan pembunuhan dan lain semacamnya. Kalau tak sengaja, umat Nabi Muhammad tidak wajib dibunuh. Tapi ingat, yang membunuh itu, Pak, bukan keluarganya. Dalam syariat, membunuh si pembunuh itu bukan keluarganya, tapi seorang imam, seorang pemimpin. Ini pemahaman radikal, pemahaman yang salah paham kan begini, Pak. Misalnya, ada keluarga seseorang dibunuh,
maka keluarganya yang balaskan. Apa dalilnya? Membunuh dibalas membunuh. Apa salah paham itu? Membunuh, yang dibunuh itu juga, yang membunuh itu bukan orang yang dibunuh, bukan keluarganya yang dibunuh, tapi imam, pemimpin, taruhlah sekarang presiden, atau orang yang disuruh presiden atau diizinkan presiden untuk membunuh tersebut. Itu yang mesti kita pahami. Maka jangan salah paham dalam bab kisos ini. Dan bab kisos di Indonesia memang tidak diterapkan secara sama, tapi sudah diterapkan secara maslahat. Jadi di Indonesia hukum kisos itu tidak menyalahi maslahat tujuan hukumnya. Jadi memang prakteknya tidak sama, namun tujuan hukumnya sama. Tujuan hukumnya dari setiap hukuman yang ada itu agar orang yang melakukan pelanggaran tersebut menjadi jerak. Di Indonesia hukumannya sudah dilakukan agar dia bisa menjadi jerak, meskipun hukumannya tak sama. Jadi di dalam syariat itu Pak, ada namanya fi'lus syariat, ada namanya maksudus syariat. Maka kita biar tak mudah dipanas-panasi oleh gerakan-gerakan yang anti Pancasila, gerakan yang harus negara ini harus jadi negara Islam. Ya, karena itu sudah dipikirkan oleh para ulama-ulama kita dahulu. Pancasila itu sudah final dalam kita bernegara. Dan memang Pancasila itu bukan Al-Quran, maka jangan pernah dibanding-bandingkan dengan Quran. Ini terkadang orang mendikte kita, Pak. Kamu ikut Quran atau ikut Pancasila? Ya, Bapak tetap bingung jawabnya. Bapak kalau jawab ikut Quran nanti dibilang anti Pancasila. Kalau Bapak bilang ikut Pancasila, nanti malah Bapak dianggap bukan orang Islam karena tidak ikut Quran. Maka jawabannya bagaimana? Dua-duanya Bapak ikut. Kenapa? Karena Pancasila itu minal Quran. Quran bukan Pancasila, tapi Pancasila itu sumbernya minal Quran. Jadi Quran dan Pancasila itu tidak bisa dihadap-hadapkan. Karena dari Pancasila yang pertama sampai Pancasila yang terakhir itu semuanya minal Quran, dari Al-Quran. Tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran. Kedua, di Indonesia umat Islam bisa melaksanakan syariat Islam. Ngaji seperti ini boleh, majelis taklim boleh, buat masjid boleh, buat surau boleh, buat pondok pesantren boleh, madrasah boleh, tempat pendidikan TPA, taman pendidikan Al-Quran boleh, mengadakan acara selamatan, maulid boleh. Jadi di mana kita tidak boleh menjalankan syariat Islam? Maka adapun ada yang belum sepenuhnya kita bisa melaksanakan, itu manusiawi. Mala yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Sesuatu yang tidak bisa diperoleh secara utuh, maka tak boleh ditinggalkan sama sekali. Itu pandangannya para ulama. Maka tak usah khawatir kita tentang bernegara ini. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua dan mencintai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan barokah.